Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harapan Maju. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya tentang cara budidaya belut khususnya bagi pemula. Di sini saya juga masih pemula, masih tahap belajar. Cuman saya ingin berbagi apa yang saya alami aja. Saya bermaksud bukan menggurui atau merasa lebih hebat dari para master-master lainnya. Cuman hanya sekedar ingin berbagi. Nah, langsung saja. Bagi kawan-kawan yang berniat budidaya belut, khususnya media lumpur, untuk media lain seperti fermentasi jerami, kohe, kedebong, saya tidak melarang. Tapi, saya lebih menganjurkan fokus ke media lumpur tulen saja. Kenapa? Bila ada sesuatu yang memudahkan, harus dipersulit dengan hal fermentasi. Inilah, itulah. Bagi aku, ya namanya pembodohan publik. Atau secara garis besar masih menggunakan teori lama. Lah kenyataannya bagaimana yang terjadi di media fermentasi? 70% itu mengalami kegagalan. Penyebabnya apa? Karena salah dalam memahami hal media fermentasi. Namun, jika penanganan dalam media fermentasi itu benar, itu akan jauh lebih bagus daripada media lumpur. Oke, kembali lagi kita pada media lumpur. Hal yang pertama kali yang kita pikirkan adalah, yang utama sekali kita pikirkan yaitu konsep. Ingat dan catat baik-baik. Konsepnya apa? Konsep untuk media budidaya belut di alam lumpur itu harus dibuat seperti apa? Kita harus bikin seperti di alam liarnya. Bagaimana? Contoh, kita perhatikan sawah dan kolam atau rawa. Di sawah belut itu hidup, iya kan, tanpa adanya fermentasi. Garis bawahi, ya. Di sawah belut itu akan hidup tanpa adanya fermentasi. Kedua, di sawah itu airnya bagaimana? Alirannya tergenangkah, mengalir deraskah, berwarna, dan berbau busukkah? Dan yang ketiga, tanamannya. Perhatikan tanamannya bagaimana. Ingat, tidak semua di sawah itu ada belut. Untuk mengetahui ada belut atau tidaknya, itu bisa dilihat melalui bentuk genangan air dan tanamannya. Bagi orang yang hobi memasang bubu atau memancing, dia pasti akan lebih tahu tentang bagaimana kondisi tanaman, air, tanah pada belut tersebut. Nah, di sini saya bukan menggurui, hanya mengajak kawan-kawan. Kembali saya ingatkan lagi, di sini saya bukan menggurui, hanya mengajak kawan-kawan untuk berpikir lebih jernih lagi. Jadi, jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang. Apalagi kita yang masih awam, untuk memahami cara budidaya belut, mungkin langsung dicerna apa yang disuruh atau diperintahkan oleh pembinanya. Pada kenyataannya apa? Pembunuhan massal terjadi secara tidak langsung. Karena apa? Akibat kurangnya praktek dan konsep tadi. Mereka lebih mengandalkan teori itu karena masih awam. Jadi wajar. Sekali lagi saya di sini menggunakan belut sawah hasil tangkapan bubu, bukan menggunakan belut budidaya ya. Sekarang lanjut ke konsep kolam tanah. Tanah kolam itu di tengah-tengah air, pinggir sekelilingnya itu dikelilingi tanah. Adakah belut hidup di tanah? Jadi konsepnya bagaimana? Caranya
buatlah media seperti kolam. Mungkin lebih dikenal dengan media dua habitat. Ada yang mengatakan media dua habitat. Itu bentuknya di tengah-tengah air, sekelilingnya lumpur sawah. Untuk konsep ini, usahakan ada pembatas air dengan lumpur. Tapi jangan lupa berikan celah penghubung antara belut dengan air dan lumpur. Garis bawah itu untuk konsep. Maaf jika kata-kata saya sedikit berlepotan karena ucapan ini tidak saya tulis terlebih dahulu. Ini hanya menggunakan logika saya serta pengalaman saya. Seterusnya, lanjut ke cara mematangkan media. Setelah selesai membuat media, seperti konsep, ditata atau diatur, hal yang harus dilakukan ialah pematangan media. Ingat, meskipun media lumpur, itu harus dinetralkan kembali airnya. Tanahnya harus disuburkan terlebih dahulu, minimal paling cepat itu 2 minggu. Jangan kita selesai buat media langsung ditebar bibit, jangan. Itu banyak terjadi kesalahan pada kita yang masih pemula. Dan yang ketiga itu air. Yang kedua tadi itu ya cara mematangkan media. Lanjut untuk air. Air pada media belut itu bagusnya 1 jengkal paling tinggi dari lumpur. Minimal 5 sampai 20 cm. Itu pengalaman saya. Nah, setelah media lumpur serta airnya dimasukkan, biarkan dahulu sampai beberapa jam. Untuk hari ini masuk media lumpur dan air biarkan selama beberapa jam. Kemudian ganti airnya. Buang air basi tersebut. Masukkan air baru. Setelah itu biarkan dahulu sampai beberapa hari atau minimal 3 hari. Setelah air mengendap, ini pengalaman saya, kemudian diganti dengan air baru. Lalu biarkan selama 1 sampai 2 minggu. Setelah 1 sampai 2 minggu, air tersebut akan menyusut. Kemudian setelah air akan menyusut, nanti akan muncul tanaman-tanaman baru. Lanjut yang keempat, jangan lupa tanaman. Itu penting. Tanaman sangat diperlukan untuk penjernihan pada media air dan lumpur. Cari tanaman yang hidupnya di air seperti kangkung, eceng gondok, genjer. Eceng gondok fungsinya untuk menyerap seperti zat amonia. Selain itu, eceng gondok berperan penting untuk kenyamanan belut di dalam bertelur. Selama proses pematang media sampai subur, jangan dulu diisi belut. Tanda media sudah siap ditebar yaitu tanaman tumbuh subur. Bentuk tanah terlihat subur. Adanya binatang air yang beranak pinak di media seperti cacing sutra dan binatang air lainnya. Ada satu hal lagi yang saya tertinggal, yaitu pembuangan air. Pembuangan air itu sangat diutamakan. Jarak air dari tanah itu untuk pembuangannya minimal 5 cm. Itu pembuangan air itu sangat berperan penting. Jika tidak ada pembuangan air, nanti media kita akan mengalami kegagalan. Kalau banjir, hujan deras, itu airnya akan penuh. Air penuh, lalu sebagian belut melompat keluar. Ada juga belut yang mati, tenggelam karena ketinggian airnya. Oke, sampai di sini dulu.
Semoga kawan-kawan semua paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Maaf jika penyampaian saya kurang sempurna, karena saya tanpa konteks atau tanpa teks dalam menyampaikannya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan lanjut ke kolom komentar. Ini khusus untuk pemula.